Ini kalau misalnya kita perhatikan dari sisi pergerakan harga emas ya, my friends ya, kecenderungannya terus mengalami kenaikan dan beberapa waktu lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu sempat terkoreksi dan saat ini terus kembali lagi ke titik tertinggi sebelumnya dan mencatat rekor yang jauh lebih tinggi lagi nih, my friends. Dan kalau misalnya diperhatikan secara seksama, kemungkinan besar rally ini masih akan terus berlanjut. Dan kalau misalnya kita perhatikan, banyak mungkin yang berpikir bahwa emas ini sifatnya hanya safe haven ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang sifatnya negatif secara global, orang beli emas karena buat lindung nilai atau hedging ya. Tapi kalau dilihat sepertinya ini lebih ke arah struktural dan berpotensi terus berlanjut nih untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi nih. Nah, ini kalau misalnya my friends lihat dari semua emiten-emiten yang terkorelasi dengan emas kemarin atau beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan yang signifikan. Ya bahkan banyak yang mengalami kenaikan double digit dan seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu, Antam ini kalau kita lihat sebenarnya kita bahasnya memang sudah lama sekali, tapi Antam ini salah satu emiten yang terkorelasi dengan emas yang mengalami sideways lah kalau boleh dibilang. Jadi agak membosankan lah tanda kutip starting dari bulan Juni kalau misalnya friends perhatiin. Nah, dari bulan Juni sampai dengan beberapa waktu yang lalu kecenderungannya lebih ke arah sideways atau mengalami penurunan. Nanti mungkin teknikalnya biar Iwan yang ngejelasin. Tapi kita melihatnya Antam ini harusnya bisa mengejar rally di antara saham-saham emas yang lainnya. Karena satu, kalau misalnya friends perhatiin, Antam ini nggak banyak dapat spotlight ya. Dan yang paling menarik sebenarnya dari Antam ini adalah kalau my friends perhatiin dari sisi likuiditasnya juga tergolong besar. Bahkan ketika memasuki fase yang membosankan dalam beberapa bulan terakhir, likuiditasnya itu tidak mengering my friends, tapi tetap terjaga. Jadi kalau misalnya dilihat, Antam ini salah satu proxy yang berhubungan dengan emas dan gak hanya retail yang bisa partisipasi, tapi seharusnya institusi pun juga bisa ikutan dalam skala yang besar nih my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat, ini Antam ini punya potensi yang cukup besar nih kalau dilihat dari rally di komoditas emas dan saham-saham yang terkorelasi dengan emas. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari keadaan saat ini, hal yang mungkin akan dibahas banyak media ke depannya kita ekspektasiin, nggak hanya Antam ini secara kinerja keuangan akan mengikuti rally dari komoditas emasnya, Antam akan menjadi salah satu emiten yang akan dibahas seharusnya di tahun depan masuk ke dalam MSCI Global Standard nih my friends. Kalau dilihat dari likuiditas, kenaikan dari sisi market cap-nya, dan kalau misalnya my friends perhatiin, banyak hal yang persyaratan masuk ke MSCI itu untuk yang global standard ya seharusnya dalam waktu dekat apabila ini semua terjaga itu bisa di checklist sama Antam ya. Jadi ini my friends buat yang ketinggalan dari sisi komoditas emas, Antam bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa my friends perhatikan.